tidak, tetapi tujuan kita adalah untuk belajar dan belajar dan belajar. Oke, paham ya? Jadi walaupun ada leader yang nggak hadir segala macam, itu nggak pernah keluar segala macam, nggak perlu. Artinya apa? Dia nggak mau sukses. Jangan mementingkan. Oke? Ya nanti ada beberapa sesi dari saya yang mungkin ibarat kata untuk memantapkan kawan-kawan semua bagaimana caranya ini kata kita ulangi lagi belajar untuk agar sukses. Nah terus ada beberapa sesi juga yang mungkin nanti buat pembelajaran kita juga dari testimoni mitra baru yang baru bergabung di bisnis PTBS. Kok bisa ya hanya lewat gadget handphone tanpa ibarat kata ketemu orang di luar sana, ibarat kata ketemu ketok pintu kepada orang. Kenapa kok bisa menghasilkan ratusan ribu, bahkan satu hari bisa mencapai 1 juta rupiah penghasilannya? Ya, pasti ada ilmu dan triknya. Oke, siap ya? Siap. Nah, oke. Jadi malam hari ini mungkin kalau kawan-kawan semua nggak perlu lagi untuk kita bikin tentang bagaimana cara mendapatkan bonus, bagaimana caranya untuk mendapatkan reward. Mungkin paham, saudara-saudara semua sudah paham. Ya. Tetapi di sini di PTBS saya akan membedah paradigma pola pikir kita agar menjadi lebih matang lagi. Ya. Jadi PTBS, saudara-saudara semua. Nah, di sini ada suatu perusahaan. Ya, suatu perusahaan yang sangat luar biasa pada mungkin saat ini. Nah, mungkin kawan-kawan semua sudah mitra semua di sini. Ya, saya di sini akan membedah bagaimana caranya kita membuka pola pikir kita, ya, agar kita fokus di bisnis ini dan menjadikan bisnis ini ibarat kata suatu kebutuhan. Ya, kenapa? Setiap suatu tindakan yang kita lakukan berkali-kali, ya, itu menjadi suatu kebiasaan atau habit, direkam jejak otak kita. Ya, misalkan minggu ini kita melakukan pertemuan lagi selama 3 minggu aja. Pas di minggu ke berikutnya, di 4 minggu ke depan kita nggak hadir, pasti ada yang merasa kurang dalam diri kita. Bener nggak? Bener. Kenapa kok nggak hadir saya? Gimana pasti nggak enak segala macam. Apa yang salah dari kita? Itu namanya habit, suatu kebiasaan. Makanya kita tumbuhkan tuh kebiasaan kita rutin setiap minggu ketemu dalam dirinya. Ya, karena kita mungkin saudara-saudara semua sibuk di tempat kerjaan masing-masing, sama ya. Kita punya pekerjaan masing-masing. Ya, ada yang kata ngurus A, ngurus B, kerja pulang pagi, berangkat pagi pulang malam, sama. Ya. Tapi tolong kita sempatkan 1 minggu untuk bertemu, melakukan hal kebiasaan kita, itu habit di otak kita. Ya, saya yakin saudara-saudara semua, pegang omongan saya. Ya, ketika habit ini, ya, misalkan ada suatu kawan kita misalkan dia rutin ketemu ya, di minggu berikutnya dia nggak hadir, pasti dalam dirinya akan ada rasa kekurangan. Dia minggu kedua lagi tidak hadir, sudahlah, tidak ada kata khusus untuk dia. Saya pastikan. Ya. Makanya saya di sini tekankan, ada kesibukan apapun, utamakan di pertemuan. Ya. Karena sukses di bisnis PTBS itu butuh pengorbanan. Sukses di bisnis PTBS itu adalah butuh pengorbanan. Bukan hanya sekedar ibarat kata pengorbanan untuk diri kita pribadi, waktu kita, bukan. Ya, bukan juga pengorbanan kita dengan keluarga kita, bukan, tetapi semuanya. Makanya saya tekankan, bisnis di PTBS ini siap sukses, siap berani mengambil resiko. Ya, siap tidak kita mengambil resiko 1 tahun? Siap ya. Siap. Saya pastikan saudara-saudara juga pasti sukses. Amin. Nah, makanya saya terangkan ya, bisnis di PTBS ini adalah bisnis yang sangat bagus. Nah, makanya pastikan kawan-kawan ketika bergabung di PTBS, ya sudah bilang ya, ketika kita bergabung harus memiliki daftar nama. Ya, ketika kita bergabung di PTBS, kita wajib memiliki daftar nama. Daftar nama ini apa? Ya, daftar nama ini adalah suatu bahan, atau ibarat kata kalau di suatu perusahaan itu ibarat kata bahan bakunya untuk diproses suatu produk. Nah, di bisnis PTBS juga ketika kita sudah menjadi anggota member yang baru, wajib kita memiliki daftar nama. Daftar nama untuk apa? Untuk prospek segala macam. Ya, kan saya sudah bilang, buatlah buku impian. Ya, buku impian pribadi di rumah. Misalkan sebanyak-banyak kita tulis.
Daftar nama siapa saja yang kita harus ajak. Daftar nama siapa saja yang harus kita goalkan sistemnya. Ya baik saudara kita, keluarga kita, kawan kita. Walaupun yang beli produk kita, kita tulis nomor teleponnya. Karena itu penting. Ya, ketika ibarat kata kita sudah tulis nama, ya ingat pesan saya. Yang kedua, lakukan pendekatan atau prospek. Atau pendekatan. Nah, ya, daftar nama terus lakukan prospek. Prospek ini ajak ketemu. Ajak ketemu. Pak Kiki, saya nggak bisa ngajak ketemu dia karena dia jauh di Malaysia. Pak Kiki dia jauh di Aceh. Pak Kiki dia jauh di Subang. Pak Kiki dia jauh di NTT. Pak Kiki dia jauh di Papua. Tidak jadi halangan kita untuk dia bisa melakukan. Sekarang zamannya zaman canggih, zaman online semua, gadget, bukan zaman batu, bener nggak? Kalau zaman batu dulu cari alamat kita harus bolak-balik tuh, berhenti tuh naik motor. Pak, alamat ini blok I, blok C di mana ya? Oh di sana mas. Pas tikungan kalau nanti berhenti tanya lagi begini. Ya ujung-ujungnya kita mentok alamat palsu, bener nggak? Sekarang kan canggihnya apa? Sherlock ya, sesuai alamat, canggih nggak? Nah, begitu juga dengan bisnis ini. Tepat. Jadi lakukan waktu pertemuan, misalkan di hari ini. Ya, Mas, ada waktu nggak? Mohon izin saya ingin ibarat kata ngobrol. Ada waktu nggak? Kapan ada waktunya? Oh, nanti besok malam jam sekian. Oke, siap ngobrol. Tuh. Jadi ibarat kata goal sistem kita kerja tuh, daftar nama kita, terus pertemuan prospek kita kan sudah ada namanya. Habis itu kita catat tanggal berapanya. Ya, baik itu online ataupun offline. Nah, terus yang ketiga, ketika sudah di prospek, nih, ya, ini pesan saya, ketika kita sudah di prospek, tolong masukkan di grup. Ini penting. Ya, ketika sudah di prospek, tanya dulu. Ya, Pak Habib atau Pak siapa? Gitu, mohon izin Pak, biar ibarat kata lebih kita menjadi kekeluargaan yang hebat. Ya, mohon izin untuk saya masukkan di grup. Jadi di komunitas ini pun Pak, bukan kita memandang latar belakang kita apa, suku kita, agama kita, atau ras kita apa. Jadi di bisnis ini pun juga gitu Pak, kita di sini banyak keluarga Pak dari berbagai macam suku bangsa. Nah, nanti di situ kita saling menyemangatin. Ketika mereka paham di situ, oh iya Pak, monggo silakan masukkan di grup. Nah, di situ tugas mitra-mitra yang lain untuk menyapa juga. Jadi berkata ramaikanlah grup untuk menghidupkan suatu organisasi tersebut. Iya, penyambutan lah. Itu namanya agar organisasi bisa hidup. Nah, terus yang keempat. Nah, ketika dia sudah masukkan di grup, di prospek jalan, begitu, ya. Ini ketika untuk bergabung, ya, misalkan dia join. Arahkan di nomor rekening utama. Misal nggak berani untuk mengarahkan nomor rekening pribadi, tulisan nomor rekening saya, kasih ke dia Pak. Jadi tolong misalkan kalau sudah mau bergabung nih, tolong ada nomor rekening leader saya, bukti transfer itu kasih tuh nama saya, untuk memudahkan kita untuk closingnya. Ya, ketika sudah dikasih, tolong Pak nanti masukkan di grup. Ya, masukkan di grup bukti transfernya biar tidak ada dusta di antara kita. Mudah nggak? Mudah. Ketika sudah seperti itu, oh iya Pak, baik Pak. Nah, nanti kalau misalkan kurang berani untuk nelpon dia pribadi, ya tolong mitra yang memprospeknya, ya, tolong mengarahkan ke leader. Pak Kiki atau Pak Igor atau siapa gitu kan, tolong Pak ini kasih arahan juga dong. Dia ibarat kata mau yakin, tapi lebih yakin lagi kalau misalkan kita gerakkan kekompakan kita. Jadi untuk meyakinkan dia lagi, ketika dia sudah yakin, ketika dia sudah paham, kan mudah meyakinkan dia lagi. Oke Pak, baik Pak. Kayak kemarin ada beberapa orang ya yang dari 2 wilayah, dari Subang, terus yang dari Bengkulu juga. Kan itu kan sistemnya kita berkaitan. Ya, ikut-ikutan. Jadi sistemnya Pak begini ceritanya sudah selesai itu. Begitu jauh itu. Ya, makanya ingat pesan saya, ajak leader untuk komunikasi. Jangan diamkan. Ini bisnis bertim.
bukan kita pribadi. Kayak Eja Jul juga closing hari ini, karena kita berdua telepon ya. Sebentar lagi juga dari Malang masuk juga. Artinya bisnis sangat mudah. Ya, kita berkaitan, saling menguntungkan. Oke, paham? Paham. Nah, ketika dia ibarat kata sudah join, yang kelima, bimbing di grup. Di grup. Tolong di grup ini, ya, karena kita tim, misal ada beberapa mitra atau ada beberapa leader yang apa namanya ini, tolong berikan arahan di grup ini. Ya, pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan ini apa? Kalau misalkan di luar wilayah, ambil nomor WA-nya, ya berikan arahan tentang eco farming atau eco racing. Jadi pendidikan itu pribadi. Kita kontak. Jangan sampai ibarat kata dia sudah masuk di grup, diamkan saja. Dia nggak bakal jalan. Bangun komitmen. Gitu kan. Oh, Ibu dengan siapa? Disapa. Siapa yang memperkenalkan bisnis ini, Bu? Oh, Kang Ahmad. Oh iya, Bu, bagus, Bu, itu leader hebat, Bu. Oh, dia baru gabung tapi begini. Nah, ada mitra juga bergabung di chat tuh. Ya, selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak. Ini, Mbak, pertama kali kenal di sini siapa? Dari Gaspar, Pak. Woi, bagus, Pak. Eja Gaspar itu, Pak. Bu, itu leader hebat, Bu. Beruntung Ibu kenal dengan beliau. Beruntung Ibu kenal dengan karena dia tuh jaringannya apa? Jadi ibarat kata ada timbal balik, disambut di situ. Jangan ibarat kata sudah gabung di grup, diamin aja. Nonton aja, bodoh amat dari mana pun juga, bodoh amat lah. Bodoh amat. Selama ini nggak pernah kan? Taunya Bang closing dari Bengkulu. Siapa itu? Kan salah omongan kita begitu. Harusnya dijapri, benar nggak? Selamat malam Pak, ini dari mana Pak? Dari mana? Siapa bawanya Pak? Dari gas. Wih, beruntung sekali Pak. Dukung ya, iya. Berdukung. Kan dia berikan semangat. Bener nggak? Benar. Sekarang ngerasa nggak seperti itu? Semuanya. Perasaan saya semua yang japri itu, mitra-mitra yang, woi Pak saya kira Pak kalau lagi cerita nggak banyak lah. Jadi ibarat kata kita membangun. Misalkan nih, ada mitra misalkan dari Papua, bawaannya japri. Ya, di closing di grup. Kita sapa kan, kita japri itu di pribadi. Selamat malam Pak, selamat bergabung bersama tim Eksgen Raja Wali. Wih, luar biasa. Mohon maaf Pak, Bapak dibawa oleh siapa? Dari Bapak Frit Pak. Wih, luar biasa Pak itu Pak. Saya kenal betul sama beliau Pak. Namanya Pak leader Frit Pak, dari Nusa Tenggara Timur. Wih, hebat. Beruntung Bapak kenal dengan dia. Ya, di bawah jaringan dia orang-orang hebat juga Pak. Nah, siapa tahu nih dengan adanya bisnis ini Pak bisa sukses semua. Kan orang waktu digabung kan makin percaya kan. Itu tolong gerakkan seperti itu. Poin yang ini nih harus Tolong digerakkan seperti itu. Jangan sampai ketika masukin di grup masukin aja. Bodoh amat siapa. Coba selama ini ngelakuin seperti itu enggak? Hanya diam kayak batok kelapa aja kan. Udah taruh batok kelapa tinggal liatin aja tuh, udah gitu aja, udah datang bodo amat. karena guru juga baru terang malam ini, kita pun juga pasti akan melakukan. Saya ibarat kata itulah pentingnya kita untuk edukasi, namanya edukasi, ya edukasi. Edukasi di bisnis ini. Ya. Edukasi bisnis ini hanya duplikasi. Duplikasi aja. Ada mitra bergabung siapa? Bu, dari mana Bu? Dari Serang misalkan. Saya memperkenalkan Bu. Misalkan Rohman. Wih, luar biasa Bu, tuh Bu. Ini Rohman Bu. Wih, begini saya kenal Bu, dia hebat banget Bu. Baru bergabung begini begitu. Jadi ternyata kita membaguskan beliau secara tidak langsung apa? Ketika mereka bagus jaringannya yang untung. Itu namanya sistem duplikasi ya. Edukasi, itu duplikasi yang harus kita lakukan. Nah, di pendidikan ini ya, jadi ketika ada mitra bertanya, ya kita melakukan respon. Jangan sampai ibarat kata respon ini ketika mitra-mitra minta petunjuk atau gimana, kita diam juga. Ini grup atau kuburan. Orang bertanya kok nggak dijawab gitu kan. Yang paling jawab saya lagi mentahnya. Keduanya itu. Iya, makanya ayolah hidupkan. Ya, bisnis ini mau hidup ketika kita mau berdiri duluan di depannya. Ya. Mungkin di sini tidak ada kawan-kawan ketemu dengan orang-orang ini lebih cerita seperti ini.
Ya nggak ada, mungkin kalau misalkan ketemu dengan orang lain, kawan-kawan diajak main PS, main game segala macem, kan tidak menguntungkan kan, untuk kesenangan. Tapi di sini kita bisa berkaitan. Iya. Siapa tahu dengan bisnis ini coy, kita meledak semua omsetnya. Jadi ibarat kata kita bisnis di sini, kita saling menyemangatin. Ya. Hadirnya misalkan si A di sini. Si A closing, ya, bergabung misalkan di sini. Si B di bawah jaringannya. Nah, misalkan dari si A ini nyemangatin si B nih. Jarinya begini. Semangat kan dia? Begini lagi misalkan ke C. Misalkan ya. Nah, si C ini disemangatin oleh si A dan si B juga. Ayo Pak, begini segala macam. Semangat nggak si C? Padahal mitra baru. Makin menggebu-gebu kan dia. Nah, terus disemangatin lagi oleh si D. Dari si C, dari si D. Jadi jalannya begini. Saling motivasi. Mitra baru bergabung terus itu kehormatan bagi kita. Motivasi ini akan membangkitkan kita untuk menjadi sukses. Sukses. Mudah nggak? Simple nggak? Jangan sampai berkata ada mitra baru bergabung diam, itu bodoh amat, sponsornya dia ini, mitranya dia ini, begini. Oke? Saya yakin kok di tim Flores ini akan banyak terlahir mitra baru yang Primoke ketika sistemnya seperti ini. Jadi berkaitan, saling tolong menolong, gitu kan? Percaya tidak hukum alam itu ada? Ya, saya percaya. Ketika misalkan kita melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, di sini kita kebaikan kita lakukan, walaupun kita mereka tidak langsung dia balas budi, tapi ada orang lain juga kan memberikan kebaikan terhadap kita. Makanya dari penting ya pendidikan, terus berikan respon yang baik, karena kita di sini tujuan kita adalah pelayan. Di sini kita pelayan ya, pelayan. Di sini sebenarnya kita pelayan bagi mitra-mitra yang ingin tahu tentang suatu peluang usaha. Jadi sebagai pelayan itu apa yang harus kita lakukan? Pernah mengenal kata pepatah pembeli adalah raja enggak? Nah, begitu juga dengan mitra-mitra baru. Mitra-mitra baru itu adalah raja. Mereka bertanya misalkan, apa ini produk? Jawab kita. Bisnisnya seperti apa caranya? Jawablah kita. Karena mereka raja, kita sebagai pelayan. Benar enggak? Ketika mereka paham di bisnisnya alurnya sama dengan kita juga, saling menguntungkan, semangatnya sama enggak? Nah itu tadi. Ingat pesan saya ketika ada mitra baru, jangan sampai didiamkan, ya saling memotivasi dan memberikan arahan yang baik. Terbuktikan beberapa closing ini, kalau misalkan pribadi closing kan ada yang closing nggak? Pribadi misalkan nelpon orang jarak jauh, ada yang closing nggak? Belum. Ada. Pribadi. Tapi semenjak kenal saya gitu kan, Pak Kiki bisa nggak dikombinasi ngobrol bareng? Closing. Tuh, enak nggak begitu? Enak. Sponsornya lari ke saya nggak? Enggak. Ke siapa? Ke kita juga. Beruntung lah itu. Makanya leader wajib jadi leader semua. Pasti kayak mau ngerokok kayak apa kayak. Saya nggak membutuhin. Saya juga dapat komisi kok. Intinya gini aja. Leader kita jadi leader semua. Di sini bukan mitra biasa. Jadi misalkan saya nggak bisa dihubungin nih, Eja Igor. Nggak bisa dihubungin juga, Eja Gaspar. Nggak bisa dihubungin lagi, Eja Diron. Pokoknya saling menghubungin aja udah. Jadi satu orang yang ingin tahu bisnis ini, kita bisa 3-4 orang memahamkan ke dia. 1, 2, 3 orang untuk dipahamkan ke dia. Ketika dia yakin, ketika dia closing kan untung-untung dapat poin semua. Bener nggak? Itulah berkesinambungan. Sukses itu untuk memberikan saling tolong menolong. Dan kita memberikan respon yang baik karena kita seorang pelayan. Itu namanya pendidikan, edukasi dan motivasi. Ini pun semua ya wajib dicatat. Ingat, bisnis di PT BES itu bukan hanya kita menjadi seorang penjual, tapi pembisnis. Apa yang harus dilakukan kita menjadi seorang pembisnis? Pembisnis itu luas pikirannya. Bukan dia mikirkan untuk bagaimana caranya jual produk,
tapi bagaimana caranya memajukan suatu perusahaan beliau. Nah, ini saudara-saudara semua punya perusahaan di dalam diri saudara-saudara semua. Saudara-saudara semua juga di bisnis PT Best ini menjadi seorang pembisnis atau bos. Tuh di sini bosnya, apa yang harus dilakukan? Menguasai produk lebih cepat. Agar apa? Kita menjadi seorang pelayan. Ketika ada mitra baru yang bertanya, kita punya respon yang baik. Makanya kuasainlah produk secara cepat. Oke, paham ya? Paham. Mudah nggak ini cerah? Mudah nggak dipahamin? Nah, makanya agar kita cepat closingnya. Bagaimana mitra baru mau paham? Kita juga mau nggak paham kok. Bener nggak? Benar. Hah? Bagaimana mitra baru, ibarat kata baru bergabung mau cepat closing, kalau kita juga nggak bisa closing karena kita nggak paham. Ketika kita paham, ya otomatis kan kita tularkan juga kepada rekan baru kita yang baru bergabung. Semangat juga nggak dia? Paham juga, closing juga. Begitu terus jalurnya. Ingat, kuasain cepat. Eco Racing untuk apa? Eco Farming untuk apa? Herbal untuk apa? Kecantikan untuk kuasain aja semua di luar kotak kepala kita. Terus bonus sponsor itu berapa? Terus bonus pasangan berapa? Bonus hari berapa? Reward berapa? Udah itu aja. Kan yang saya ceritakan itu aja tiap hari muter itu aja, benar nggak? Benar. Tapi kenapa nggak bisa? Percaya deh, semua orang punya buku begini semua kan? Iya. Ya, nggak usah muluk-muluk dah. Satu hari satu kali aja dibuka. Nggak usah banyak-banyak, 10 menit aja dibaca. Setiap hari tapi pasti di memori tersimpan tuh. Pasti juga bisa cepet. Karena saya pun juga belajar dari sini. Bukan ngada-ngada. Guru saya ini. Tapi saya mau cepat belajar, nggak mau saya terpaku dengan buku ini aja. Siap nggak? Siap. Ingat ini tadi ya. Daftar nama tuh. Semakin banyak punya daftar nama, semakin cepat sukses. Punya 100 nama. Nggak mungkin closing semua. 20% lah ambil. Ya, 30 orang yang gabung kan lumayan. Bener nggak? Dari 30 orang itu mainkan lagi tuh, punya daftar nama lagi 100 orang lagi tuh. Berapa ribu tuh jadinya? Cepet dapat rewardnya. Bener nggak? Benar. Namanya juga sistemnya duplikasi edukasi. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ingin cepat suksesnya, lakukan hal ini, saya pastikan sukses. Ya. Terus yang terakhir, yang keenam, ya pertemuan. Nih, pertemuan. Pertemuan ini penting. Hadir atau menghadirkan. Nah, di sini. Ya, pertemuan yang terakhir. Hadir atau menghadirkan. Misalkan ada mitra baru di bawah jaringan kita. Di online. Ya, Pak, bisa nanti deh Pak seminar online Pak di beberapa tim. Karena ada tuh di grup-grup. Biar dia paham juga. Kalau misalnya ada mitra baru yang dekat, ajak tuh, undang di pertemuan seperti ini. Kenapa? Di sini untuk ngecas dia juga, dia paham. Oh begini ya. Oh begini, alurnya seperti ini, ceritanya seperti ini ya. Closing itu mudah coy. Percaya sama saya. Ketika kita sudah paham di sini, bangun kepercayaan, pasti kita sudah paham di sini. Ya. Yang nggak kita tahu itu karena kita tidak mau belajar. Kita ikut pertemuan terus, tapi kita nggak mau belajar, sayang juga. Habis saya mulut. Ya. Hanya berkata menonton ya. Saya bukan berkata topeng monyet, bukan. Tapi saya di sini mengedukasi semuanya. Ya. Jadi ingat pesan saya, daftar nama tuh online yang beli produk kita siapa aja, tulis di buku. Di buku itu catat tanggal kita gabung, berapa orang yang beli, berapa orang yang mendaftar sama kita. Karena itu nanti saudara-saudara semua akan menjadi bukti sejarah kita, buku itu. Saya kasih tanya misalkan, kenapa orang Cina bisa kaya-kaya? Kenapa orang Cina bisa kaya-kaya? Pembukuan. Nah itu penting pembukuan. Katanya bos, kalau nggak punya pembukuan, bukan bos namanya, kuli. Kuli kan nggak ada pembukuan, benar nggak? Iya. Hah? Masuk jam sini ya udah sekian ya udah,
dapat saya segitu. Tapi yang namanya bos keluar masuk barang, terus customer tuh dicatat nomor teleponnya sih. Makanya saudara-saudara semua kalau ingin sukses, ya lakukan hal ini, simple kok. Ini bukan kita ada-ada, kan semua di diri saudara-saudara juga ada kok teknik seperti ini. Bener nggak? Mudah nggak ini? Kita daftar nama, catat tuh siapa aja, sebanyak-banyak. Kayak kita udah mau undang pernikahan aja udah. Oh si Anu tuh, oh Pak RT, cerita aja udah. Tulis nomor teleponnya, syukur-syukur alamatnya sekian. Terus dicatat, oh ini namanya ini, di prospek itu ajak perkenalan. Bener nggak? Oh dengan siapa ini Pak? Oh dengan Pak Budi atau Pak Hasan. Dari mana Pak? Dari sini. Oh Bapak udah kenal dengan bisnis ini Pak? PT BES belum Pak? Gimana PT perusahaan? Tuh kirim tuh profil perusahaan kan ada. Bener nggak? Benar. Oh ini Pak profil perusahaan kita. Legalitas kan sudah saya kirim kemarin. Kirim juga tuh untuk meyakinkan mereka. Bener nggak? Oh ini bagus ya perusahaan yang ada legalitas dan profil. Iya Pak. Nah ini produk-produk kita Pak, ceritakan tuh. Nah ketika sudah terjalin ibarat kata pendekatan, ya Pak mohon izin Pak, Bapak mau nggak saya masukkan di grup bimbingan kami Pak? Di situ ada leader-leader hebat Pak, pray reward dari perusahaan kita. Kan suatu kebanggaan, wih, satu kehormatan saya masukkan di grup orang-orang hebat. Insya Allah Pak dengan adanya grup ini kita bisa menjadi saling komunikasi yang baik lah. Walaupun belum closing hari itu kan dia pelajarin dulu, bener nggak? Ini grup bagus atau enggak? Supportnya seperti apa? Bener nggak? Benar. Ya, ketika sudah masuk itu kita akan terjalin komunikasi yang baik. Nah, ketika sudah masukkan grup paham, nah arahkan untuk join. Pak sudah mengerti kan dengan bisnis ini? Oh ya Pak sudah mengerti segala macam. Karena kita apa? Di belakangnya kan kita disupport sama kawan-kawan kita. Dia berkata disemangati, dia berikan arahan. Kan dia makin yakin tuh. Pak gabungnya gimana misalkan ya? Udah gini aja Pak. Nanti kalau misalkan gabung ke rekening leader saya aja. Ini nomor rekeningnya Pak. Ini bukti transfernya kawan-kawan juga banyak Pak yang sudah transfer di grup. Ini buktinya Pak. Kan bukti-bukti saya sudah kirim. Ini bukti-buktinya Pak. Karena bukti itu untuk menguatkan mereka. Oh iya juga ya. Dari Nias, dari Serpong, dari Kalimantan Timur segala macam udah transfer nih. Yaudah Pak saya ngambil paket Pak. Tapi tolong Pak ya, ketika sudah transfer share di grup bukti transfernya biar disaksikan oleh ratusan orang. Berarti tidak ada dusta di antara kita Pak. Oh iya juga Pak, siap. Biar disaksikan oleh diri kita Pak, biar didoakan tuh. Mudah nggak seperti itu? Mudah nggak? Makanya biasakan untuk bicara seperti itu. Biasakan untuk bicara seperti itu, join. Nah, terus ketika sudah join di grup, lakukan pendidikan. Pendidikan itu jangan didiamkan. Berapa orang tuh yang kita masukkan di grup? Ya, ditelepon, dikasih arahan, dikasih bimbing. Jangan sampai sudah beli produk santai, udah bodo amat. Mau berhasil atau enggak ya syukur amat, ya berhasil gabung ya enggak sebodo amat. Jangan. Ingat hukum pendekatan itu. Kita sebagai pelayan loh di sini. Kita sebagai pelayan loh. Hah? Ya. Kita memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Servis lah, melakukan servis namanya. Ya. Bener nggak? Ketika kita melakukan servis yang baik, ya, otomatis kan ada timbal balik juga kepada kita. Bener nggak? Oke Pak, saya langsung gabung aja Pak. Bener nggak? Lumayan tuh dapat 400.000, bener nggak? Eja, 400.000 lah hari ini. Ya, kenyang aja. Kenyang. Ya itu, mudah nggak? Makanya tadi tuh, ya, leader kita yang di Kalimantan Timur jangan didiamkan, tolong sapa juga tuh jaringannya. Terutama aja Gaspar tuh jaringannya. Jadirman juga kasih motivasi, wah ini bis bagus Pak segala macem. Bikin pendekatan dulu. Paham nggak? Paham nggak? Nah, ketika kita sudah melakukan pendekatan, wah itu closing pasti mudah coy. Ya, setiap hari pasti ada ratusan orang yang closing, ribuan orang yang closing. Karena kita melakukan suatu pendekatan. Saling adanya magnet lah. Gaya magnet, ini tarik menarik, jangan saling tolak menolak. Oke, paham ya? Siap. Paham ya? Siap. Kalau misalkan metode ini sudah paham, saya yakin saudara-saudara semua, 1 tahun itu sebenarnya mudah. 1 tahun ya, 12 bulan. Nah, dari 12 bulan ini, ketika kita rutin seperti ini menggunakan ini, 1,7 miliar pasti dapat kita. Pasti ini kita dapat 1,7 miliar. Yang penting duplikasi kita seperti ini.
Kenapa banyak orang-orang yang gagal di bisnis ini? Saya bicara gagal dulu. Kalau nggak saling dukung. Yang gagal. Kenapa banyak juga orang-orang yang bergabung di PT bisa gagal? Nggak ada pendekatan, Betul. Pertama, tidak ada pendekatan. nggak dapat arahan. Betul, itu kedua. Tidak dapat arahan. Jarang hadir pertemuan. Itu juga betul. Jarang hadir di pertemuan. Yang kurang aktif paling. Itu tidak aktif. Namanya tidak aktif, tidak pernah pertemuan. Dan tidak mau melakukan proses pengiklanan. Seperti halnya orang jualan bakso tuh, yang sudah pernah bilang sama saudara-saudara semua. Kita ngambil filosofi orang bakso, jualan bakso. Di satu komplek ini ada orang yang jualan bakso tuh. Ya. Dia misalkan mau masuk satu komplek ini, tapi dia nggak yakin, wah mau ada yang beli nggak di komplek ini. Ya sudahlah, dia dorong saja tuh gerobaknya. Dorong aja dari gang A ke gang B itu, dorong aja gerobaknya dia. Tanpa ketokan. Dia tanpa ketokan dan juga ngomong bakso-bakso nggak udah. Disangkanya orang lewat yang lihat, wah itu mah baksonya udah habis itu. Dia mah nggak jualan. Padahal ada orang, ada beberapa orang yang mau beli misalkan. Cari bakso juga ya ngapain? Orangnya juga baksonya udah habis kok katanya. Udah membuang rezeki. Coba kalau misalkan dia yakin, wah saya yakin. Yakin aja dah. Walaupun ibarat kata saya ngedorong sekian kilo pasti ya, walaupun nggak beli juga pasti nanti ada yang beli juga gitu kan ya. Masuk di komplek ya, cetek, bakso. Orang di dapur masak, orang yang lagi tidur di dalam kamar, mendengar suara itu, wah ada bakso itu. Bener nggak? Keluar nggak mereka? Keluar. Nah, begitu juga dengan bisnis ini. Kalau misalkan kita hanya diam saja, mantawin terus tanpa melakukan apa-apa, siapa yang mau beli coy? Disapa aja kagak, ditowel aja kagak kita. Bener nggak? Benar. Makanya lakukan seperti itu. Ejajek seperti itu, ejajek. Jangan sampai kita menjadi seorang penjual bakso, tapi penjual bakso ngedorong gerobak aja. Oke, paham ya? Paham ya? Siap. Nah, kalau misalkan siap paham, siap sukses, lakukan metode seperti ini. Berulang-ulang. Ini rumusnya berulang-ulang kok. Dari sini ketika misalkan kita menjadi seorang pelayan, otomatis nanti dari seorang pelayan ini kan dapat mitra baru tuh. Ya, harus memiliki daftar nama juga. Muter aja udah. Ini sistemnya mutar. Dari daftar nama prospek begitu terus. Nanti juga begitu kan juga lakukan seperti yang sama. Berulang-ulang. Siapa yang berani melakukan hal yang setiap orang lakukan di batas mampunya tapi secara berulang terus. Saya yakin kata orang itu pasti bagi kita itu menjadi satu kebiasaan dan menjadi satu kemudahan bagi kita. Oke, siap. Artinya sudah paham ya? Sudah paham ya? Siap. Saya di sini malam hari ini mencetak generasi-generasi leader tim SGN Flores. Kalau ada mitra baru mungkin saya nggak berani bicara seperti ini. Enggak, penting saya ibarat kata prospek aja dah. Bagaimana income yang didapat, bagaimana cari dapat bonus, bener nggak? Iya. Tapi saudara-saudara semua saya yakin hari ini sudah dapat bonus semua sebagian. Makanya ceritakan seperti ini. Agar apa? Agar mempermudah kita mendapatkan bonus. Oke, paham? Paham. Siap. Kita bincang santai aja malam hari ini. Ini bukan ibarat kata seminar. Seminar bukan kayak gini. Seminar lebih lengkap lagi. Oke, siap ya? Siap. Jadi berkata bagaimana caranya kita memudahkan bisnis ini. Oke, mohon izin untuk minum dulu karena kita santai. Minum semuanya ya. Minum. Kita belum minum nih. Ini udah habis pada. Nah, artinya di PT BES ya ini sangat simpel dan mudah dijalankan. Sore ini. Siap. Kurang Siap. fit. Jadi buat kawan-kawan semua Ini mantap. ya, untuk memudahkan kita menjadi orang yang entrepreneur, manut apa kata Aplen. Udah, manut aja udah, ceritanya manut. Nggak perlu ibarat kata bagaimana caranya seperti itu, nggak perlu, manut aja udah. Sukses akan kita raih, sukses akan kita dapat. Percaya sukses nggak? Percaya nggak? Kalau misalkan kita punya impian besar, cerita yang besar, hal yang besar, saya pastikan kok apa yang sulit bagi kita di dalam diri kita itu akan menjadi mudah bagi kita. Makanya tadi hadir dan menghadirkan. Trik menghadirkan seperti apa? Sesi selanjutnya.
Jadi mudah untuk bercerita. Undang saja nggak apa-apa, siapapun itu. Oke, paham? Paham ya? Kalau misalkan sudah paham, lakukanlah hal yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan di luar sana. Lakukanlah hal yang tidak banyak dilakukan oleh orang di luar sana. Karena orang-orang yang sukses di luar sana jadi orang-orang yang berbeda. Dia orang-orang di sekelilingnya. Juga ada beli apa kali? Keluar. Gaspar lagi keluar ada beli kali. Paham ya? Siap. Siap. Lebih baik kita banyak perencanaan daripada kita tidak punya rencana apa-apa. Sekarang ini kita ngebangun dulu, ibarat kata kita nanam fondasi dulu. Ya, ke kawan, bercerita, banyak segala macam. Sebetulnya nanti kalau misalkan goal sistemnya bagus, seperti Kang Ahmad, nanam dulu tuh, nanti panennya. Makanya banyaklah bercerita. Oke, paham di situ? Siap. Siap. Nah, mungkin kalau misalkan sudah paham, ya tutup nih. Siap. Kalau belum paham, saya lanjut lagi nih. Sudah. Saya materinya sedikit aja malam hari ini karena ada beberapa sesi dari kawan-kawan, nanti dari Gaspar juga bercerita. Dari saya jangan, Pak. Nah, nanti semuanya kita cerita semua Dari di saya situ. jangan. Hah? Itu banting kursi itu jangan tuh. Iya sih. Nah, oke, kalau misalkan ibarat kata sudah paham sedikit tentang bisnis ini, nanti divideokan atau dipoto boleh. Ya nanti butuh ini dulu kawan-kawan juga. Oke, nanti sesi selanjutnya nanti akan bercerita tentang oleh suatu kawan kita ya, mitra baru juga yang baru bergabung di bisnis PTBS. Ya terhitung belum nyampe 1,5 bulan lah. Tapi dari komisinya yang didapat itu sampai dengan jutaan. Saya dengar, bahkan saya lihat sendiri nyatanya, faktanya, bukan katanya, tapi faktanya. Ya datanya sendiri saya lihat sendiri. Nah ini mohon izin ya buat kawan-kawan semua, nanti suatu kehormatan bagi kita. Ya ini suatu mitra baru. Ya latar belakangnya dia adalah tukang cuci steam mobil. Yang saya kenal pun juga itu lagi nyetim mobil saya, lihat mobil ini. Ya dia tanya, kok mobil ini harga segini Pak ya? Dia bengong. Karena kalau di akal logika dia dengan akal logika manusia biasa pada umumnya nggak bakal nyambung. 1,6 juta, 2 juta sampai dapat mobil dari mana? Lo orang ibarat katanya orang normal katanya untuk kredit mobil DP 25 juta. Benar nggak? Ya angsuran 4 tahun 5 tahun yang dia dapat berapa? Setorannya 1 bulan 3 juta sampai 4 juta. Kalau misalkan mobil nggak lunas tarik Leasing. uang kita kembali nggak DP? Angsuran hangus. Nah, makanya ibarat kata dia tanya bisnis apa Pak? Saya nggak banyak tanya, saya dari saya juga banyak cerita. Ya saya kasih daftar nama saya, kartu nama saya, nomor WA saya, tinggal hubungin saya, rumah saya di sini. Oke, dan alhamdulillah ya di awal pun juga dia sangat sulit untuk cari keuangan. Bahkan saat itu pun juga nggak punya uang. Itu dari mana uang? Cuman itu tadi, ya. Dia ada kemauan tinggi sampai jual kalung emas punya istrinya. Sampai dia nekat. Tapi alhamdulillah dengan suatu itu dia sekarang sudah tidak kerja lagi di Setim. Ya fokus di bisnis ini. 2 hari 3 hari dapat 300.000 500.000. Ya. Oke, baik, kita sambut waktu dan tempatnya buat Kang Ahmad. Beri aplaus buat Kang Ahmad. Sini Kang Ahmad. Mat, sini aja, Mat. Cukup. Sini. Maaf, Ya. Sini Kang Ahmad, sini. Maaf. Jadi Udah nggak kerja di Steam. ya, tidak lagi. Ya, nanti Mantap. kita tanya jawab dengan Kang Ahmad ya. Iya. Oke Kang Ahmad, waktu dan tempatnya kita persilakan dan bercerita kesan-kesannya bergabung di bisnis PTBS ini, dan kenapa bisa yakin bergabung di bisnis PTBS ini, dan berapa hari ini berapa uang yang didapat, ya, pengalamannya seperti apa Kang Ahmad. Baik, waktu dan tempat bisa dilihat oleh Kang Ahmad. Ini mitra baru ya, yang baru bergabung, yang langsung saya sponsorin. Oke Kang Ahmad. Siap. Namanya siapa Kang Ahmad? Oke, cerita sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf lah semuanya sebelumnya. Asal mula saya ya ini penyetim mobil motor ya.
di leles Pencucian motor. ya, pencuci mobil motor ya. Lebihnya paling yang didapatkan paling kalau rame itu 50 kalau rame itu 80.000, paling kalau sepi 20.000 Sehari. ya. Iya, Sehari. untung-untungan Steam lah. Steam. Ya. Tapi setelah saya kenal dengan Pak Kiki, yaitu dengan tadi wasilanya nyuciin mobilnya, yang saya pengen tahu, saya tanya ke Pak Kiki, kok mobil harga segini gitu ya. Dengan Pak Kiki memberikan kartu nama, bagian saya penasaran juga, saya WA, dan Pak Kiki beliau tidak cerita banyak, langsung aja sudah datang ke rumah, ya cerita-cerita saya tertarik di situ, tertarik dan ingin mengetahuinya seperti apa sih bisnisnya. Akhirnya saya di situ yakin banget kalau saya bisa gabung, cuma posisi keuangan memang tadinya ada, posisi ketika pas mau gabung nggak ada, dipakai sama orang tua. Yang bingung juga di situ, sempat putus asa lah, udahlah mungkin bukan jalannya kali, tapi pas Kiki selalu menyemangatin, pasti bisa, pasti ada jalan, pasti bisa ada jalan. Dan alhamdulillahnya saya berani nekat dia itu menjual emas saya yang di Pengadean, yang tadinya dipakai bisnis jangkrik 5 juta, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Bisnis jangkrik ya, 5 Bisnis juta. jangkrik 5 juta. Nggak dapat Kemarin itu. apa-apa. Iya. Bisnis jangkrik. Nggak dapat apa-apa ya. Makanya itu emas di Pengadean ya, awal mula. Akhirnya saya yakin itu emas masih bisa ditebus karena harganya masih mahal kan, 11 gram sama liontinnya 11 gram. Makanya saya yakin emas itu bukan 5 juta saja, lebih dari 5 juta, yaitu 10 juta. Makanya saya terus ngomong ke Pak Kiki, minta pengen ditolongin dulu, yaitu tolong jualin dulu, tebusin. Akhirnya setelah tebus sudah, akhirnya saya daftar di situ, dan situ juga saya belum ada keyakinan bahwa saya belum bisa. Akhirnya saya mengikuti pertemuan dan arahan dari Pak Kiki, dari yang lain juga, dari arahan, akhirnya saya bisa. Dan saya juga pernah belajar memang sedikitnya di bagian marketing, karena saya sempat dulu di ini juga pernah di apa namanya sebutnya, barista ya. Akhirnya sering ngomong sama orang-orang yang mungkin yang udah kaya kali ya, tata caranya akhirnya saya ikutin sedikit-sedikit, di situ saya pasang. Akhirnya alhamdulillah kenal sama Mbak Kip. Banyak sih sebenarnya Mbak Kip, akhirnya yang bener-bener saya omongin sedikit dan paham Mbak Kip itu orang Malang itu. Akhirnya di situ makin yakin saya, ketika dia udah gabung, pas saya lagi nggak aktif sudah transfer, Pak Kiki yang langsung WA saya transfer. Saya yakin di sini makin semangat, dan saya memfokuskan dan menekatkan diri bahwa saya bisa. Dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini saya tadi juga mendapatkan 500.000 dan membeli produk, karena kehabisan produk eco farming saya beli dari ini dan sudah saya jual kembali. Dan alhamdulillah yang sudah masuk ke akun Shopee saya itu adalah 750 sama Epic Go tadi. Beneran juga ada Epic Untuk Go. hari ini? Untuk hari ini 750 Mantap. hari ini. Dan semuanya total dari keseluruhan yang saya selama ini gabung, totalnya 1 juta lebih kalau nggak salah, 1.750.000 kalau nggak salah. Labanya. 100 juta, iya, 1.750.000 semuanya. Belum termasuk bonus. Semuanya. Belum termasuk hampir bonus. mau pulih ya. Belum termasuk bonus ya. Hampir mau pulih dengan Iya. modal kita sendiri. Iya, Itu baru awal ya. iya. Artinya 1 bulan kembali modal. nggak nyampe 1 bulan lah ya. Iya. Belum 1 bulan juga modal Langsung. sudah kembali. Kembali. Nah, jadi gini Kang Ahmad kan ibarat kata bergabung di bisnis PTBS ini ya dengan modal keyakinan aja dengan saya. Iya, Ya, awalnya kan nggak kenal dengan saya, iya benar. benar nggak? Benar. Ya ibarat kata hanya saya bercerita tentang arahan bisnis seperti apa. Yang penting kata saya kuncinya apa? Ikutin pertemuan. Sebetulnya pada malam hari ini pun juga Kang Ahmad ini nggak mau hadir. Iya, benar. Kenapa? Saudara dari bapaknya sepupunya meninggal. Benar, iya. Tapi saya motivasi lagi begini, Kang Ahmad, Turut berduka. saya kirim tuh bukti transfer rekening saya hari ini. Mau nggak dapat uang segini? Ya, Iya. dalam 1 hari. Ya mau lah, siapa yang nggak mau ikutin pertemuan. Kenapa? Setiap kita ibarat kata melakukan suatu usaha pasti itu ada pengorbanannya. Pasti ada yang dikorbankan juga. Benar tidak? Benar. Iya. Makanya kata-kata saya tinggal pilih. Ya, kita mau nyaman ibarat kata tertinggal atau nyaman untuk melawan kehidupan ini. Kalau saya pribadi nggak mau saya tertinggal, lebih baik saya melawan. Ya, walaupun harus saya korbankan. Ya, saya pun juga sama. Saya punya keluarga segala macam, saya tinggalkan sementara. Karena saya mengejar impian saya terbesar bisnis ini.
Makanya dia hadir pada malam hari ini, suatu kehormatan juga buat Kang Ahmad. Ya. Nah, bisa Kang Ahmad, ya, bisa bercerita sama kawan-kawan, kok bisa sih mendapatkan uang 750.000 itu, caranya seperti apa? Ya caranya ya sering yang tadi dibilang Pak Kiki, sering prospek yaitu pendekatan. Saya sih punya, ibaratnya saya bukannya main curang, ibaratnya di Facebook kan ada banyak yang nge-share grup-grup tuh ya. Saya Iya. masuk di situ tapi saya tidak berkomentar, hanya diam saja, menyimak, ya, hanya sekedar menyimak aja kalau lagi iseng menyimak. Tapi ketika ada yang keluar, saya tarik, saya tanya. Ketika dia ya langsung tutup, nggak mau tahu, ya udah saya hapus nomornya. Tapi kalau dia mau tahu apa sih tentang eco farming, karena kan yang sedang booming ini eco farming di pertanian. Akhirnya banyak seperti contohnya Pak Hasan dan yang lainnya masih banyak, dan ada juga yang bilang seperti ini, nanti saya gabung setelah Lebaran. Mungkin untuk hari ini mah kata dia, untuk bulan ini mah karena nggak bisa karena banyak kebutuhan, dan saya tunggu banyak. Sebenarnya kalau dihitung-hitung setelah Lebaran saya mendapatkan 15 orang. 15 orang. Luar biasa. Itu dari online semua yang beri applause buat Kang Ahmad. Nah, artinya apa? Kita bermain online itu jangan mementingkan untuk kita bikin status-status aja. Ingat, di Facebook itu banyak link grup. Ya, Sinergi Eco Racing, Sinergi Eco Farming, masuk aja grup. Kan ada link-link grup itu, masukin aja gabung ke dalamnya. Ya, segitu juga saya belum paham tentang eco farming, Tuh. caranya segitu belum paham saya. Belum paham. Dia ibarat kata hanya model copy paste aja. Iya, benar. Belum paham loh. Makanya bisnis ini tuh sebenarnya kita, saya cerita ya, modelnya hanya berkata kita sok tahu aja lah, nekat aja. Orang bicara apa eco farming ya kita cerita, seperti apa bentuknya kita bisa cerita, walaupun kita nggak tahu, bener nggak? Kan saya bilang kita ini sebagai praktisi pertanian kan secara dadakan, bener nggak? Iya. Apa Jadi kita tertarik. lahir dari dadakan? Dari pertanian tidak, kita bukan S1 S2 dari pertanian kan, Iya. benar nggak? Tapi kita terlahir di bisnis pertanian yang tidak serba dadakan. Makanya kita harus belajar cepat tanggap bisnis ini. Nah, terbukti ya Kang ya, Iya. real Iya. bonus itu. Bahkan sekarang sudah tidak ada terjerat riba lagi ya, Iya. karena saya udah lunasin ya. Iya. Selamat berarti. Berarti visinya beliau bergabung di sini saya sudah bentuk. Bagaimana caranya Kang Ahmad terbebas dari utang dan riba. Dan Sekarang- juga lagi Pak nih Pak ya, saya ini ya semenjak gabung di PTBS ini banyak sekali hujannya, ada aja yang nawarin kerja, udah 2 orang tadi sama lagi kemarin tuh nawarin dia kerja di pabrik muat, bongkar muat di Robuaya, terus sama di ini yang gajinya lumayan gede lah, seharinya 120, tapi saya tolak dengan bahasa maaf, gaji kamu, kata saya, gaji lu ngapa nggak melebihi pendapatan gua gitu. Dan dia ketawa di situ, dan dia apa namanya sebutnya, pengen tahu lah ya, terinspirasi emang kerja apaan dia, dan dia pengen tahu, dan tadi sempat ngobrol, dan insya Allah habis lebaran dia pengen ikut dulu, kenal sama ya tim ini dulu lah. Makanya begini ya, prospek yang terbaik itu adalah ketika ada orang yang kita ibarat kata sebagai penawarnya, ada orang misalkan sakit kita sebagai penawarnya, ada orang yang butuh kita sebagai obatnya. Jangan sampai ibarat kata kita sudah paham di bisnis ini tapi hanya sebagai penonton saja, salah. Lakukan action di luar ekspektasi kita, lakukan suatu kegiatan. Nah, mudahnya di bisnis ini sudah banyak orang terbukti, benar nggak? Iya, bukan ibarat kata kita baru berdiri sendiri di sini, bukan. Itu bayangkan saja, itu daftar nama, tolong tulis di buku daftar nama tadi, siapa aja orangnya, kontennya siapa, catat aja itu. Sudah saya catat Pak. Prospek terus itu. Kak Ahmad ini termasuk orang yang paling cepat, paling tanggap di tim ini, saya akui. Ya, makanya salah satu mitra-mitra mau buat juga nih mendapatkan reward, termasuk juga WT Angel. Walaupun ibarat kata dia itu saya hanya memberikan 1 kali arahan aja, mereka jalan, paham mereka. Ya, jangan sampai kita terlalu nyaman di sini. Ya, kita iri wajar, manusiawi, tapi iri di bisnis itu luar biasa. Ibarat kata ada persaingan. Dan senangnya selain dapat bonus juga ya, saya senang juga bisa dapat saudara-saudara dari jauh, dari Riau, Nias, Malaysia. Iya, jadi beradaptasi, berkomunikasi itu jadi indah banget gitu. Walaupun saya nggak kenal dia gitu, tapi kan silaturahmi dari mana aja walaupun saya nggak kenal. Dan alhamdulillah mereka pada kenal. Kadang men-save nomor saya juga, kalau saya bikin status dia komen dan pengen tahu banget.
dari Malaysia juga dari Riau, dari Nias. Nah itu penting ya. Terus yang tidak kalah penting juga tata bahasa kita. Kalau misalkan ketemu dengan lebih yang tua, kita panggil kakak atau om, paman. Jadi kita meyakinkan mereka untuk kita saling menguatkan. Jangan sampai kita samaratakan, oi lu mau gabung ini. Bukan. Kalau itu kalau ketemu dengan kawan kita pribadi. Jadi kita gaya bahasa juga dirubah. Ya kita di sini adalah sebagai bos, business owner system. Tapi bos ini pun juga ketika kita membangun, kita menjadi seorang pelayan dulu tuh. Ya Kang Ahmad hari ini jadi seorang pelayan, benar nggak Kang? Apa yang dicari oleh kawan-kawan kita bercerita kan? Benar. Gaspar. Hah? No. No. Gaspar ini Gaspar. No. Gaspar pusing. No. Saya pusing. Nah makanya kalau misalkan kawan-kawan ingin sukses tuh, iya. Ya. Ceritanya mudah, kesannya indah, benar nggak? Siap. Iya. Ya, nih. Ya, sejarahnya Kang Ahmad ini gabung, mau tahu nggak siapa yang dari paling belakangnya? Ini beliau ini. Eja Gaspar. Saya aja takut banget kalau bawa duit situ, bawa kalung, ntar jangan sampai si Ahmadnya curang lagi. Ya, kita punya kesibukan masing-masing tuh. Ada dia, saya ngontek ini sibuk. Dia inilah ada waktu. Ya, Yang dengan duit. luar biasa. Ada emas Beri aplaus lagi. juga buat Kang Gaspar. Eja Gaspar. Ada ketakutan juga ya. Takutan itu bawa emas itu. Tapi secara Bawa tidak emas langsung sama kan, duit lagi. langsung dapat bonus pasangan juga dari dia kan. Nah, Iya. bonus pasangan, bonus sponsor dan lain-lainnya. Bonus berteman. Woi, ganteng. Siap. Aja. Oh, ini kemarin nih yang ketemu di tempat Eja Carlos ya? Iya, iya. Itu Jun mana itu? Oh iya. Langsung dari Jakarta kayaknya. Mana? Langsung dari Jakarta ya. Iya. Atau marah berapa? Kerja sana apa Jun? Eja bonus udah masuk belum? Cek deh. 200. Saya nggak bisa ini masuk. Kata Sani sih. Aih, gimana? Salah kali. Bukan ER lagi, LE. Hah? LE. Oh. Tahu lagi. Udah diganti. Kan bukan ER lagi, udah LE kan? Udah 3 miliar. 3 miliar akhirnya. Baru buka air di sini. Oh, siap. Bikin panas ya. Oke. Tadi adalah suatu apa namanya itu? Curhatan dari mitra kita yang baru bergabung. Yang komisinya dapat berapa minggu ini? 1.700.000. 1.700.000 mitra yang baru bergabung. Gila ya. Ya, saksi hidup kan ada sini semua ya. Siap. Siap. Ya, oke, beri aplaus buat Kang Ahmad sebelumnya. Nah, oke, itu tadi beberapa trik yang disampaikan, trik online oleh Kang Ahmad. Ya, jadi kita masuk beberapa link ya. Nah, ini pun juga ada beberapa testimoni juga masalah produk dari kawan kita, saudara kita yang mungkin awalnya pun juga ya tidak yakin dengan bisnis ini, tidak yakin dengan produk kita juga. Nah baik, kalau tadi ini masalah closingan, nah kalau malam hari ini juga ada beberapa testimoni produk ini dari luar biasa juga leader. Pada hari ini dia closing juga satu orang nih dari Kalimantan Timur. Ya, dan beliau pun juga mendapatkan komisi 400.000 juga pada malam hari ini. Ya, aplaus dan tempat untuk leader Jul untuk menyampaikan kesan-kesan bisnis bergabung PTBS pada waktu dan tepat. Kita persilakan buat Eja Jul. Kirain di sini langsung. Kan arahnya ini dari sini. Kamera kan. Kamera. Oke Eja Jul, ini Eja Jul ya, salah satu leader kita juga yang dari Manggarai. Eja ya. Iya. Ya, waktu dan tempat, perkenalkan dulu nama, tempat tinggal dan kesan-kesan kenapa mau bergabung di bisnis PTBS, dan ceritakan kesan apa yang makin meyakinkan Eja bergabung di bisnis PTBS. Waktu dan tempat kita persilakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya agak gede dikit lah namanya Bergabung. meyakinkan diri Nama untuk dulu bergabung. nama. Nama saya Jumran. Saya asal Flores Manggarai, Nangalirang. Saya bergabung di PTBS ini karena saya punya masalah pribadi. Masalah yang saya alami itu sebenarnya besar sih.
Terus saya sudah beristri, saya sudah berkeluarga. Saya habis nikah, 3 bulan selesai menikah, istri saya mengalami penyakit mah kronis. Saya sudah menghabisi uang 11 juta di rumah sakit. Sudah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Mungkin rumah sakit yang ada di Tangerang ini sudah semua masuk istri saya. Nah, kenapa saya bisa meyakinkan diri bergabung di PTBS ini? Di PTBS ini produknya sangat luar biasa. Produk yang ada di PTBS ini sangat luar biasa bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat. Istri minum apa kemarin Pak? Bisa sembuh dari mah kronisnya? Evitgo susu kami. Luar biasa. Nah, istri itu minum Evitgo susu kambing itu berapa kali bisa sembuh? Istri saya baru minum 3 bungkus. 3 saset. 3 saset. Satu bungkus itu ada 10. Istri saya cuman minum 3 saset, Sembuh sekarang. langsung sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang istri saya bisa berpuasa. Woi luar biasa. Mantap. Luar biasa. Terus keadaan istri sekarang sudah sembuh total semua. Alhamdulillah sembuh total. Ingat ya, dia berobat istri ke rumah sakit itu habis 11 juta. Dan awalnya pun juga dikenalkan uang usaha dari PTBS ini, ragu nggak dengan mereka ini? Saya sangat ragu. Ragu. Tapi setelah istri sembuh, bagaimana? Oh, saya senang sekali. Saya sampai saya itu berusaha bagaimana cara saya untuk bisa bergabung di PTBS ini. Mantap. Karena saya yakin produk-produk yang di PTBS ini sangat luar biasa. Siap. Mantap. Komisi yang sudah diterima yang baru bergabung 1 bulan itu berapa? Oh, sudah 800.000. Woi Pak. mantap. Belum termasuk produknya. Woi luar biasa. Saya bergabung selama 1 bulan ini kurang lebih 3 juta lebih. Pak. Wih mantap. 3 Luar juta. biasa ya. Kerja sampingan. Awal mula saya masuk ke PTBS ini, pertama saya kenal dengan leader saya ini. Ini leader saya ini. Dia orang Ende, sudah lama di Jakarta. Ini leader saya ini tidak bekerja selama 8 bulan selama COVID-19 ini. Tapi masih bertahan hidup di Jakarta. Kita tahu sendiri bagaimana kita hidup di Jakarta ini, hanya kentut doang tidak dibayar. Iya. Betul. Tapi dia masih bertahan di PTBS. Luar biasa. Jadi buat kawan-kawan semua ya yang ibarat kata masih berpikir apa sih itu PTBS, apa saja sih itu produknya. Intinya gini, perusahaan PTBS itu memberikan produk-produk yang dicari oleh masyarakat, baik dari otomotif, di pertanian, kesehatan, peternakan, dan kecantikan. Itu ibarat kata produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan kita memaksakan atau memasarkan produk yang tidak dibutuhkan, tetapi produk yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Dan kita yakinkan pada malam hari ini juga terlahirlah mitra-mitra baru yang mendapatkan komisi luar biasa. Hari ini dapat komisi berapa? 400.000. Luar biasa. Ya, belum lagi ada beberapa mitra baru juga yang mendapatkan komisi 400.000. Makanya saya pastikan bagi saudara-saudara semua yang ingin bergabung di bisnis PTBS, ya, bisnis ini prospeknya besar. Jangan memikirkan ribut dah. Dari bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan, insya Allah kita akan bisa terjamin. Sangat luar biasa. Ya, Terbukti. ada cerita lagi dengan kontrakan masalah ini? Ya, ada. Ya, cerita. Banyak banget ceritanya. Saya seorang karyawan pabrik nih. Mungkin semua saudara-saudara sudah tahu, tanpa aki mobil nggak bisa jalan, tanpa aki motor nggak bisa jalan. Saya bekerja di pabrik Yuasa.
Yuasa Baterai Indonesia. Gaji saya UMR lah 4 juta, itu nggak cukup buat kebutuhan hidup saya. Itu saya dengan istri, belum punya anak saya ini. Tapi saya sudah diincar sama ibu kontrakan karena tidak bisa bayar kontrakan. Setiap kali ibu kontrakan datang, saya larinya ke Pasar Rebo karena takut diminta uang kontrakan. Alhamdulillah saya mengenal dengan produk-produk eco farming ini yang saya orderkan ke Manggarai, kebayar juga itu kontrakan. Mantap. Artinya ini menjadi peluang yang saling tolong menolong lah ya. Saling tolong menolong. Iya. Alhamdulillah sedikit-sedikit hutang riba saya sudah lunas. Mantap. Sangat membantu. Luar biasa ya. Oke, siap. Ini testimoni yang membuat kita menjadi semangat. Ya, semoga dengan adanya beberapa cerita dari kawan-kawan juga ini menjadi motivasi kita juga untuk bangkit, motivasi kita juga untuk sukses. Oke. Sekian, terima kasih atas waktunya Eja Jul. Ya, semoga menjadi leader hebat dan peraih reward selanjutnya. Beri aplaus buat Eja Jul selanjutnya. Mantap. Nah, itu dari cerita beberapa kawan-kawan kita. Ya, jadi buat kawan-kawan semua yang ibarat kata masih ragu di bisnis seperti apa, nggak mungkin kawan-kawan dari Serpong, nggak mungkin kawan-kawan dari Jakarta hadir di Patan Tangerang ini jauh-jauh kalau tidak menguntungkan. Betul apa tidak? Betul. Iya. Jauh-jauh dari Paku Haji, meninggalkan ibarat kata saudara yang masih 60 km. tahlilan, gitu kan? Kalau bisnis ini tidak menguntungkan, bisnis ini tidak punya kesan yang baik, buat apa kita kumpul seperti ini? Ya, iya, karena ibarat kata ini kita ngebangun aset untuk masa depan, ngebangun aset untuk kedepannya, bukan untuk kenyang hari ini, tapi untuk 20 tahun ke depan. Ya, kita punya generasi ke depannya. Ya, kalau misalkan kita tidak membangunkan aset kepada generasi kita selanjutnya, siapa yang membangunkan aset? Apakah mereka akan berjuang juga sendirian? Jangan sampai ya hidup di perantauan keras. Ya, tapi lebih keras lagi kalau kita merantau sudah puluhan tahun kita tidak memiliki apa-apa. Apa yang kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya? Saya pastikan akan seperti kita juga. Makanya kalau misalkan kita ingin sukses di bisnis PTBS ini, ya lakukanlah hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Lakukan. Ya, kalau orang lain berkata bicara santai, kita nggak boleh santai. Kalau orang lain berkata kerjaannya main game, main kemana-mana, hobinya segala macam, kita nggak perlu hiraukan. Kita fokus untuk usaha kita ngembangkan. Ingat, ketika kita sudah ngebangun suatu kerajaan bisnis, ya kita tidur pun dibayar. Ya. Itu namanya passive income. Ingat, passive income itu apa? Nih, saya kasih tahu. Oke. Kita ngebangun PT BES ini sebenarnya saudara-saudara semua untuk membangun passive income. Nih. Apa passive income ini? Baca di Google, baca di Translate bahasa Inggris. Passive income ini adalah bagaimana caranya kita bukan bekerja untuk orang, tetapi uang yang bekerja untuk kita. Jadi ini uang nih. Ini uang. Uang. Kalau misalkan kita masih berpikir kerja keras, ini uang. Kita kalau berpikirnya kan bekerja dulu kan? Kerja. Betul tidak? Kerja dulu untuk mendapatkan uang. Ya, tetapi kalau misalkan kita berpikirnya bagaimana caranya uang bekerja untuk kita, di sini uang yang bekerja, kita di sini tidur, jalan-jalan, makan, tidur, jalan-jalan, makan. Di sini uang terus akan mengalir untuk kita. Jadi uang itu lari ke kita terus tuh, ke sini terus. Sekalipun kita nggak kerja, karena kita bisa mutarkan uang ini. Nah, di bisnis PT BES di sini kita ngebangun passive income-nya. Untuk apa? Ke depan. Makanya di bisnis PT BES ini kan ada ahli waris. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk bisa kita wariskan ke generasi kita selanjutnya.
Iya. Makanya ya setiap leader-leader di PTBS ini, kenapa mereka ibarat kata getol di awal? 1 tahun mereka melakukan pertemuan terus, setiap hari nggak ada bosan-bosannya. Coba saya tanya, saya ketemu dengan Eja Anom, bosan nggak Eja? Enggak, bener nggak? Malah seneng kan kita ya, jauh-jauh Makin dari hari makin Jakarta, semangat. malah semangat kan? Tujuan apa? Tujuan apa? Untuk ngebangun passive income. Mungkin bagi orang awam passive income itu udahlah. Dari zaman dahulu kata nenek moyang kita, kerja yang paling tepat itu banting tulang 24 jam nggak berhenti, otomatis kita banyak duit. Bener nggak? Kata orang dulu, Pikul batu. kalau mau dapat uang harus pikul batu dulu, kerja dulu ngaduk semen, ya upahan dulu di pabrik, berangkat jam 7 pulang jam 8, kan gitu, baru dapat duit. Kalau misalkan ingin dapat uang lebih lagi, lembur, kan begitu kata orang dulu. Ya, artinya kita mengeluarkan keringat dulu untuk mendapatkan uang. Tetapi kenapa banyak di sekeliling kita, orang-orang yang sekeliling kita duduk santai, baca koran, pagi-pagi minum kopi, pagi-pagi minum teh, kok makin kaya aja ya, bener nggak? Hah? Bener nggak aja? Padahal kerjanya nggak susah-susah amat. Kok lah saya bangun subuh gitu, jam 5 udah berangkat ngidupin motor, ngegasin motor, manasin motor, sibuk tuh, berangkat pagi-pagi, bener nggak? Hah? Benar. Pulang juga malam capek, nggak dihitung lembur juga. Ya, hah? Gaji masih segitu, bener nggak? Lah kenapa kok bapak itu santai banget di rumah pagi-pagi ya? Ngelap-ngelap apa gitu kan ya? Manasin motor gitu. Ai, iya, disangkanya ngepet. Wah, ini jangan-jangan ini orang ngepet nih benernya. Tuyul. Tuh, jangan ini. Padahal salah. Dia pintar mengelola uang, dia membangun usaha di luar sana. Namanya membangun usaha passive income namanya. Bagaimana caranya uangnya bekerja untuk kita? Sekalipun kita tidur di rumah, Pak, udah masuk ke rekening, bener nggak? Jalan-jalan kita misalkan ke Bali, jalan-jalan kita ke Lampung, jalan-jalan kita ke Flores, cekring-cekring, wih, masuk lagi di bonus, bener nggak? Hah? Nikmat nggak begitu? Nikmat. Kayak saya tadi, baru tidur dapat 850.000, nikmat nggak? Siapa yang nggak mau? Itu namanya udah jalan pasti income-nya. Makanya saudara-saudara semua kalau ingin bangun passive income susah dulu bisnis ini. Cobaannya berat. Ya, cobaannya dihina orang, diremehkan orang, dicaci orang. Bahkan saudara nggak bakal ngaku kita saudara. Ya, buat apa itu katanya? Takutnya gini, karena beranggapan begini, bukan saya ibarat kata menjelekkan ya. Nanti takutnya si Gaspar atau si A, si B menawarin saya bisnis untuk ambil uang saya aja. Padahal ibarat kata itu mah akal-akalan si Gaspar aja itu. Saya kemarin. Iya, akal-akalan si Gaspar aja itu. Udahlah. Daripada ibarat kata saya ikut, udah saya nggak usah sekali kenal Gaspar. Kan begitu. Kalau kita WA malah nggak direspon. Enggak. Kita buktikan seperti itu ketika kita sukses. Tuh, banyak orang-orang yang dekat kita kan minjam uang kepada kita. Ada uang nggak, minjem dulu dong. 200-300 karena mereka itu udah sukses. Makanya itu tantangan yang paling terberat, ujian terberat kita itu tadi apalah? Tidak ada pendukungan sekali dari kerabat dan keluarga kita. Makanya kita harus membuktikan dengan diri kita sendiri. Karena di bisnis PTBS ini motivasi terbesar di hidup kita adalah diri kita sendiri. Ingat, ketika kita sukses, bukan sukses aja, ketika kita susah, apakah orang terdekat kita peduli? Ya, apakah kita habis pulsa, apakah kita habis rokok, teman dekat kita peduli? Tidak. Apakah kita tidak makan hari ini, keluarga kita terdekat kita, kawan kita peduli? Tidak. Kalau misalkan kita punya anak kita mau sekolah terus tidak ada biaya, apakah kawan kita peduli? Tidak. Semuanya lari ke siapa? Diri sendiri. Artinya apa? Semakin cepat saudara-saudara sukses di usia muda, tuh 4 jempol, 10 jempol saya kasih semua. Artinya apa? Modal terkuat bisnisnya adalah keyakinan kita sendiri. Makanya saya yakinkan saudara-saudara semua ketika ingin sukses di bisnis PTBS ini, secepat mungkin, sekilat mungkin. Karena semakin cepat kita bangun passive income, uang yang bekerja untuk kita. Memang berat, butuh pengorbanan, waktu, tenaga, sampai orang sakit pun juga dibelakkan datang seperti ke sini, sampai pilek, bahkan jauh-jauh dari Jakarta, pulang kerja segala macem. Ya, ingat, impian kita besar. Ya,
Tapi impian kita bukan untuk mengenyangkan perut kita pribadi. Kalau kita hanya untuk mengenyangkan perut kita pribadi, bekerja pun juga di pabrik sudah cukup. Benar tidak? Tapi karena kita punya kehidupan masa depan, punya tujuan masa depan, punya harapan masa depan, punya keluarga masa depan, punya anak masa depan. Kalau misalkan kita masih berpikir hari ini kita bekerja keras, selamanya kita akan begini terus. Ingat, keturunan kita bukan keturunan seperti artis Raffi Ahmad, keturunan kita bukan seperti artis Luna Maya, keturunan kita bukan dari Sandiaga Uno, keturunan kita bukan dari Pak Abu Rizal Bakri, keturunan kita bukan dari Pak Khairul Tanjung. Mereka pengusaha sukses semua. Kalau misalkan kita terlahir dari diri mereka, sudah pasti kita sukses juga. Benar tidak? Benar. Coba anaknya Khairul Tanjung, anaknya Pak Abu Rizal Bakri, kaya nggak mereka? Itu bapaknya. Benar nggak? Coba kalau kita lihat jauh-jauh merantau dari Ende, jauh-jauh merantau dari Lampung, jauh-jauh merantau dari Flores, ya jauh-jauh merantau. Bukannya kita tidak rindu pulang kampung, bukannya kita tidak rindu dengan orang tua kita di kampung, bukan kita tidak rindu dengan suasana kampung, tetapi keadaan yang memaksakan kita untuk merantau. Coba kalau misalkan saudara-saudara masih di kehidupan diri sendiri di kampung, bisa merubah kehidupan nggak? Apa masih kayak dulu? Mungkin seperti dulu. Kalau misalkan kita punya sawah, ya kita garap sawah pertanian orang tua kita. Kalau misalkan kita mampu, bener nggak? Ya ngegembel, tetap ngegembel aja, bener nggak? Makanya kawan-kawan semua, ayolah keluar dari zona nyaman. Di awal emang sulit melakukan, tapi ketika sulit itu kita lakukan setiap hari berulang-ulang, habit kita lakukan berulang-ulang, akan jadi lunak juga. Siap sukses di sini? Siap sukses? Siap. Ayo kita bangun komitmen. Ya ingat tadi di grup ketika ada mitra yang bergabung Japri itu. Ya ingat pesan saya Japri. Bu, Pak, mitra siapa Pak? Misalkan dari Kang Rohman atau Kang Ahmad. Woi Pak, itu Pak leader Ahmad luar biasa begini, ceritakan. Jadi untuk mengedukasi dan motivasi kita, hidupkan jaringan beruntung Pak. Kami siap bimbing Bapak. Siap ya? Siap. Jangan sampai bahkan grup itu didiamkan. Ada mitra bergabung, walaupun ada 2 leader, 3 leader, sapalah. Tanyalah, perkenalkan diri kita. Siap? Siap. Ingat, modal terbesar di bisnis ini bukan modal 2.100.000, bukan. Bukan. Kalau masalah uang itu bisa kita carikan. Coba, ada berapa orang yang terkendala masalah uang pada hari ini? Banyak. Kang Ahmad buktinya terkendala dengan uang. Nggak usah muluk-muluk, Eja Igon dulu pertama kali gabung, masalah terkendala dengan uang juga aja ya. Tetapi apa? Masalah uang itu bisa kita selesaikan. Yang penting tujuannya kita punya semangat dulu. Siap, sukses semuanya. Siap. Kita masih muda. Ingat, ambil resiko lah dari sekarang. Ambil resiko dari sekarang. Ya.